teror seperti ini asing buat kami tuan muda. Apalagi ketika kami di kampung tidak ada hal-hal seperti ini. Oke, saya terima alasan Mang Kanta. Tapi saya pengen Mang Kanta juga cari tahu nih siapa pelakunya. Kalau ternyata orang dalam. Nuduh Mutia terus, kasihan dia lagi sakit. Lagian kan yang mama mau juga lagi dilakuin sama Kak Erwin kan. Kamarnya lagi digeledah, udah gak usah nuduh-nuduh lagi. Bener dugaan gue kan. Pelaku terornya salah satu di antara Mutia kalau nggak Gita nih. Gak bakalan salah gue. Awas aja ya. Kalau sampai Erwin menemukan barang bukti, peneroran kemarin ke rumah saya itu adalah salah satu dari kalian. Saya nggak akan tinggal diam. Ma, kita tunggu dulu hasilnya ya. Mama sabar aja dulu. Ayo duduk dulu. Mama tuh selama ini udah selalu sabar, Put. Kita tuh nggak pernah lo ngalamin kayak gini keluarga kita. Baru ini kan? Saya akan bikin kalian menyesal kalau sampai kalian melakukan ini ke keluarga saya. Dan saya pastikan suami saya nggak akan tinggal diam ya. Gimana Win? Ketemu nggak barang buktinya? Aku nggak nemuin bukti apapun, mah. Kamu yakin? Udah dicek semua? Aku udah periksa kamarnya Mutia, Gita, Mang Kanta, Biros. Nggak ada. Ya udah. Kalau emang nggak ketemu kita pulang aja ke rumah. Mah, kita belum geledah kamarnya Ira.
Serius, Kak? Kamarnya Ira? Kak, Ira masih kecil, dia nggak mungkin ngelakuin yang aneh-aneh. Lagian kita kan deket sama Ira, nggak mungkin. Ya, bisa aja kan penerornya masuk kamar Ira taruh di situ. Kalau emang ada barang yang aneh di kamarnya, Ira juga pasti akan tahu. Put, Ira dirawat di rumah sakit beberapa hari. Bisa aja penerornya masuk. Kita dekat sama Ira, tapi kita harus fair dong. Kita geledah kamarnya Ira. Kak. Put, apaan sih? Lepasin. Enggak usah. Lepasin nggak? Enggak usah. Kakak, nggak usah. Udah lepasin. Apa sih? Udah nggak perlu, kamar Ira nggak perlu dicek. Yang perlu dicek itu kamar kalian berdua. Setuju, mah. Siapa tahu Rido yang neror. Mama nggak nemu apa-apa, Win. Sama nggak ada, mah. Sekarang udah terbuktikan, Mah, Kak. Kalau emang bukan Rido pelakunya. Jadi tolonglah, kalian juga harus hargain Rido. Put, inget ya. Rido itu cuma suami pura-pura kamu. Dia cuma suami kontrak. Jadi kamu nggak perlu belain dia. Apalagi mama disuruh menghargai dia. Aduh, enggak deh. Dok, lu jangan seneng dulu, Dok. Lu umpetinnya rapi ya. Gue yakin pasti lu yang neror nih. Atas dasar apa kakak yakin kalau Rido yang ngelakuin ini? Lu ingat gak sih omongannya papa mama? Orang dalam juga ini semuanya. Karena bahasa tulisannya tuh bahasa buat kalian banget. Jawab lu, Dok. Jangan diem aja. Tuan muda, di sini itu saya sama keluarga saya udah ditekan. Lalu buat apa saya sama keluarga saya nyari masalah baru? Justru yang diinginkan sama saya dan keluarga saya itu keluar dari keluarga kalian. Keluar dari rumah ini. Dan melanjutkan kehidupan kami di perkebunan. Itu Tuan muda. Sebelum kita memulai makan, Abah mau menegaskan sesuatunya. Bahwa tidak ada dari keluarga kita satupun yang meneror keluarga Juragan Sasmita. Kita lelah di pojokan terus. Jadi, jangan ada yang macam-macamnya. Abah, tapi agak aneh gak sih kalau kita yang dituduh? Kita tuh udah terikat sama perjanjian. Paling kalau ada yang dituduh, Neng lagi yang tertuduh. Nggak ada yang nuduh kamu, Mutia. Kita semua di sini itu tertuduh. Karena mereka berpikirnya hanya kita yang tahu soal Rido dan Non Putri.
Iya, Ambo, Ira nggak dengar kok. Ini lagi makan mie, Ira. Pinter anak Ambu. Iya dong, siapa dulu orang tuanya? Mutia kok senyumnya aneh ya saat ngelihat Ambu sama Ira. Dok, aku minta maaf ya soal apa yang dikatakan dan dilakukan sama kakak dan mama ke kamu sama keluarga kamu. Iya Non, gak apa-apa. Bapak Teh Pahit jangan marah lagi ya. Soalnya aku sama Utun nanti sedih kalau ngelihat Baba Utun murung kayak gini. Terus sedih mukanya. Senyum dikit dong. Senyum tuh harus rajin, gak boleh pelit-pelit. Non, saya kan udah janji. Saya akan ngejagain dan ngelindungi Non Putri sampai Non Putri nanti melahirkan. Cuma saya ngerasa berat dan sulit sih Non untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan yang dikasih kepada saya, pada keluarga saya juga. Saya rasa kita pisah kamar aja ya, Non. Supaya tuduhan-tuduhan itu nggak selalu memberatkan dan menekan keluarga saya. Tapi Dok, Non, kan ini demi kebaikan kita bersama kok. kamu serius? Tuan Muda memanggil saya. Iya. Ada perlu penting. Mang Kanta pernah cari tahu nggak siapa pelaku teror ke rumah saya? Soalnya Mang Kanta mau biro sama keluarga nih kayaknya tenang-tenang aja nih. Bukan tenang mungkin, Tuan Muda. Cuman kami tidak tahu harus mulai dari mana. Saya lihat gaya bahasa tulisan di surat kaleng itu, Mang. Ganggu saya. Soalnya yang tahu rahasia keluarga saya kan cuma kalian. Teror seperti ini asing buat kami, Tuan Muda. Apalagi ketika kami di kampung tidak ada hal-hal seperti ini. Oke. Saya terima alasan Mang Kanta. Tapi saya pengen Mang Kanta juga cari tahu nih siapa pelakunya. Kalau ternyata orang dalam